Pemirsa, dalam kesempatannya Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan kepada pemerintah baru untuk melakukan efisiensi anggaran. Menanggapi hal ini, pakar kebijakan publik Agus Pambagio menyarankan pemerintah dapat memaksimalkan dana hasil pengembalian korupsi sehingga pemerintah mempunyai dana yang cukup untuk pembangunan dan juga program lainnya. Jadi pertanyaan Pak Prabowo sudah jelas bahwa korupsi akan dibasmi gitu. Jadi kalau itu kan data korupsi saya yang sederhana saja 40% anggaran itu dikorupsi. Baik. Ya kan? Nah makanya ada orang bisa mengumpul 1 triliun di rumahnya dan seterusnya itu kan korupsi. Kalau itu dikurangi, katakan dikurangi 30%-nya sajalah. Ya, kalau total korupsi dihilangkan itu harus ditembak mati itu nanti yang korupsi. Nah sekarang bagaimana? Itu saja. Nanti baru lihat, karena sumber pendapatan kita nggak ada loh. Investor tidak bisa masuk karena struktur pemerintah kita begitu ruwet dan susah untuk diurai. Kan? Kemudian juga hal-hal lain di mana kita juga banyak asing yang mau masuk, tapi partner di sini juga tidak mumpuni atau bahkan sudah memeras misalnya. Itu menjaga biayanya, investasinya akan menjauh. Nah terus bagaimana pendapat beras kita harus sustain, semua harus sustain. Nah ini yang sedang dicari seperti apa. Yang pasti akan menambah hutang. Itu yang saya dapat dari beberapa kawan yang di kementerian-kementerian, kemungkinan hutang akan diandalkan. Menurut saya sudah masuk ke 50% krisis ya, jadi harus dilakukan. Karena kalau tidak masyarakat itu semuanya dagang makanan. Nah yang beli itu siapa? Coba kita perhatikan sekarang di sekitar kita itu. Akan semakin banyak warung, tapi tidak ada yang datang. Lama-lama kan juga tidak kuat berdagangnya. Nah, tapi yang lainnya seperti apa? Nah, menurut saya harus ada konsentrasi bagaimana menciptakan lapangan kerja baru karena PHK-nya banyak, jadi harus ditimbangkan. Kemudian soal lingkungan mau apa? Ya kan yang depan. Saya dengar bahwa menterinya atau presiden maunya tidak ada sampah lagi di Indonesia. Oke, program sampah. Nah itu bagaimana anggarannya, apakah bisa menggunakan dana lingkungan hidup dan seterusnya. Karena selain APBN harus ada alternatif lain selain hutang juga, gitu ya. Ini harus dipetakan cepat dalam hitungan tinggal 1 bulan mungkin, supaya clear nanti sehingga waktu Menteri Keuangan atau rapat kabinet untuk memajukan lagi anggaran itu kepada DPR sudah jelas. Itu kan sumber-sumbernya, dananya kan ini PPN 12%, itu juga akan mengurangi daya beli. Bagaimana impact-nya, mitigasinya seperti apa. Kemudian kenaikan tingkat ini pajak kendaraan bermotor 66% untuk daerah. Itu juga berat. Lalu bagaimana mitigasinya? Penting mitigasinya. Apa usulan kementerian, mitigasinya bagaimana? Itu saja dulu untuk jangka pendeknya. Ya kebijakannya sekarang anget itu kan yang soal pajak kendaraan maupun pajak PPN. Kemudian ini kan masih diperdebatkan soal lembaga keuangan dan lembaga yang dipisah itu kan, penerimaan dengan pengeluaran kan dipisah. Itu kan belum selesai itu. Bagaimana? Sementara calon menterinya sudah diumumkan resmi tapi juga disampaikan ke media. Nah ini juga hal yang perlu dicermati, jangan nanti. Yang lagi apalagi publik juga ini karena Gubernur BI diperiksa KPK kurs jadi 16.000 lebih, enggak juga karena faktor luar negeri juga besar, di dunia juga sedang krisis, makanya banyak negara justru mengurangi PPN dan sebagainya. Tapi yang penting buat saya bagaimana memotong pangkas korupsi itu. Kalau itu dipotong dengan tegas, saya rasa kita akan cukup punya dana untuk pembangunan. Itu saja.